cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Solihatul Jannah, nomor ujian 2021104488. Nomor induk mahasiswa 216100219118. Berasal dari LPTK Universitas Palangkaraya. Instansi sekolah SD Negeri 007 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021. Terima kasih. Baik anak-anak, alhamdulillah sudah hadir semua. Kita mulai pembelajaran hari ini nak ya. Ibu akan share dulu. Apakah sudah kelihatan nak? Sudah Bu. Sudah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Kembali lagi hari ini belajar daring nak ya. Hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Coba Ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Bu. Alhamdulillah baik. Apakah anak-anak siap belajar hari ini? Siap Bu. Siap Bu. Nah, Ibu mau lihat bukunya. Sudah siap belum? Tema satunya. Nah, alhamdulillah sudah siap semua nak ya. Mana pulpennya juga sudah siap pulpen? Ini. Sudah, ya bagus. Sudah siap berarti. Sudah siap belajar nak ya. Kemudian jaringannya bagaimana nak di tempat kalian? Bagus Bu. Alhamdulillah Bu. Semoga pembelajaran hari ini lancar nak ya. Jaringan bagus, tidak ada kendala. Ini suara Bu Guru sudah kedengaran jelas nak? Jelas Bu. Baik. Gambarnya apakah kelihatan jelas juga gambarnya nak? Kelihatan Bu. Baik, Ibu akan cek kehadiran kalian nak ya. Alhamdulillah tadi sudah Ibu perhatikan yang sudah masuk partisipan pembelajaran hari ini lengkap. Namun ada satu teman kita nak tadi izin hari ini sedang sakit. Nah maka marilah kita doakan nak ya. Ananda Charlotte lekas sembuh ya nak ya. Baik. Nah seperti biasa Ibu akan selalu mengingatkan jangan lupa untuk mengisi absen di Google Classroom-nya ya nak ya. Itu diisi setiap hari. Nah udah gitu Ibu akan bacakan aturan pembelajaran daring kelas 6B. Yang pertama, selama pembelajaran berlangsung kameranya atau wajahnya tidak boleh ditutup ya nak ya. Kemudian yang kedua, selama pembelajaran berlangsung suara atau mute-nya dimatikan kecuali pada saat ada yang ingin ditanyakan atau pada saat tanya jawab. Kemudian untuk aturan pembelajaran yang ketiga, apabila ada keperluan harus menyampaikan izin terlebih dahulu kepada guru. Misalnya akan ke kamar kecil. Kemudian yang keempat, apabila ingin menanyakan sesuatu harus angkat tangan dan menyebutkan nama. Ya nak ya. Terakhir, yang kelima, sebelum belajar sarapan terlebih dahulu sehingga tidak diperbolehkan makan pada saat pembelajaran berlangsung. Apakah hari ini anak-anak sudah sarapan semua? Sudah. Baik, bagus. Tetap semangat nak ya. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa Ibu tunjuk Nak Davian untuk memimpin doa. Kata Nak Davian dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya malah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dengan semangat nak ya. Mute-nya dibuka. Ya. Garuda Pancasila adalah pendukung Baik, terima kasih anak-anak sudah semangat menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba masih semangat tidak untuk memulai pembelajaran hari ini? Masih, Bu. Baik, coba mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik, tetap semangat nak ya. Materi hari ini yang kita pelajari nak, yaitu tema 1, subtema 1, pelajaran 3. Nah, kemudian muatan pelajaran yang kita pelajari hari ini yaitu IPA mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian bahasa Indonesia mengenai ide pokok. Itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, untuk selanjutnya, apakah kalian masih ingat pembelajaran hari Sabtu kemarin? Yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Mengenai bagian-bagian bunga sempurna. Apakah masih ingat anak-anak? Ingat sih, Bu. Ingat, Bu. Baik, coba Ibu mau tanya. Sudah bawa bunga. Yang Ibu pegang ini apa namanya, nak? Yang Ibu pegang yang bulat di atas ini apa namanya, nak? Kepala Sari. Sari. Sekali. Yang di bawah kepala Sari ada apa, nak? Sari. Iya. Kan kepala putih ada di bagian tengah, nak ya. Kemudian di bawah kepala putih ada tangkai putih. Kemudian di bawahnya lagi paling bawah. Nah, coba yang ini, nak. Yang ini, yang sekitar di bawah ini. Ini apa namanya? Bunga. Kemudian ada dasar bunga di bawahnya kelopak. Nah, yang Ibu pegang ini namanya apa, nak? Ibu pegang ini. Rangkai bunga. Betul. Berarti anak-anak sudah paham mengenai bagian-bagian bunga. Nah, ini ada keterkaitannya, nak, dengan pembelajaran hari ini, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, ini nanti Ibu akan jelaskan, nak ya, sebelum pembelajaran kita berlangsung sampai selesai, Ibu akan bacakan atau Ibu akan informasikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah kalian nanti menyimak video, diharapkan kalian dapat membandingkan cara perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, setelah berdiskusi, kalian diharapkan dapat menggeneralisasikan cara perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan, serta menyajikannya dalam bentuk diagram dengan benar. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, diharapkan kalian dapat menyimpulkan ide pokok menggunakan diagram dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang terakhir, yang keempat, yaitu setelah berdiskusi, diharapkan kalian dapat mengembangkan ide pokok pada teks tumbuhan sumber kehidupan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Untuk selanjutnya, sekarang kalian amati bunga yang Ibu bawa ini, ya nak ya. Ibu akan jelaskan bagaimana cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ya nak ya. Jadi perkembangbiakan generatif itu, nak, perkembangbiakan secara kawin yang dilakukan melalui
penyerbukan dan pembuahan. Nah, kemudian setelah penyerbukan itu terjadi serbuk sarinya menuju ruang bakal. Ruang bakal biji ini terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan skala putih. Kemudian hasil pembuahannya dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi bakal buah, enak ya, dan menjadi daging buah. Nah itu nak ya. Kemudian contoh dari perkembangbiakan secara generatif yaitu ada jagung, padi, kedelai, mangga, jagung. Ya nak ya, itu ada di tumbuhan ada di sekitar kita. Baik, dalam satu video. Silakan disimak baik-baik ya. Oke, cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala butik. Setelah terjadi penyerbukan, bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala butik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi karena adanya bantuan dari manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk memperoleh tumbuhan bermutu tinggi. Tumbuhan yang berbuah banyak, tahan banjir, dan akarnya kuat. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu atau berkambium seperti pohon mangga, rambutan, dan jambu air. Menyambung bertujuan menggabungkan sifat tanaman baik unggul. Okulasi atau menempel. Menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis seperti pohon singkong, belimbing, dan karet. Setek. Setek adalah memotong batang tanaman induk yang telah tua, seperti pohon tebu, kunyit, dan bunga mawar. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Sampai jumpa dan selamat belajar. Baik anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Guru dan menyimak video yang sudah ditayangkan, silakan apakah ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Bu Guru kasih kesempatan. Saya Bu Lutfia. Ya, silakan nak Lutfia. Bagaimana cara serbuk sari jatuh ke kepala butik, Bu? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi begini nak ya, serbuk sari jatuh ke kepala butik itu diantaranya bisa karena adanya bantuan angin yang disebut penyerbukan angin. Nah, biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki serbuk sari yang banyak dan ringan, seperti tanaman padi dan jagung. Nah, ada juga karena adanya bantuan hewan yang disebut penyerbukan hewan. Misalnya serangga, burung, kelelawar, dan sejenisnya. Biasanya nak hewan tersebut hinggap di bunga
mengenai serbuk sarinya. Sehingga serbuk sarinya jatuh ke kepala putik. Nah, maka disitulah terjadilah penyerbukan dan proses pembuahan. Ya, itu nak ya, penjelasan dari Ibu. Bagaimana nak Lufia? Sudah paham nak? Dan teman-temannya? Sudah, Bu. Baik, kita lanjut nak ya. Sekarang Bu Guru mau tanya. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa ya pengertian perkembangbiakan secara generatif? Saya Bu Masita. Ya, silakan Nak Masita. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Iya, betul sekali. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan, yaitu dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Baik. Oke, Nak Masita, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Sekarang pertanyaan yang kedua dari Bu Guru. Apa ya pengertian perkembangbiakan secara vegetatif? Saya, Bu, ingin Iya, silakan, Nak. Natasha. perkembangbiakan adalah perkembangbiakan melalui perkawinan. Tanpa melalui perkawinan, betul sekali. Jadi perkembangbiakan secara vegetatif itu kebalikan dari cara perkembangbiakan secara generatif, nah ya. Yang mana kalau vegetatif itu tanpa melalui perkawinan, yaitu tanpa adanya peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya itu nak ya. Baik, terima kasih ya Nak Natasha sudah bisa menjawab. Baik, berikutnya nanti anak-anak silakan mengerjakan di RKPD atau lembar kerja tadi yang Ibu bagikan di Google Classroom-nya nak ya, silakan dikerjakan. Kemudian kalian nanti bisa mengirimkan kerjanya ya melalui Classroom atau WhatsApp guru. Oke, selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang ide pokok. Nah, anak-anak, apakah sudah membaca teks yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan pada buku tema 1 halaman 36 yang sudah Ibu informasikan di grup WhatsApp? Apakah sudah dibaca? Oh, baik. Ada Bu. Ya, sudah dibaca nak ya. Kemudian di situ kalian membaca bacaan yang mana mengenai ide pokok ya nak ya. Nanti tugasnya dikerjakan juga mencari ide pokok. Nah, siapa ya yang bisa menjelaskan apa sih pengertian ide pokok itu? Saya Bu, Andi Aisyah. Iya, silakan Andi. Apa pengertian ide pokok? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Iya, betul sekali. Kemarin Ibu sudah sampaikan di buku ya, silakan dipelajari pengertian ide pokok. Ibu sudah jelaskan. Nah, sekarang Nak Aisyah sudah paham. Jadi cara mencari ide pokok itu bisa menentukan dengan cara mengajukan pertanyaan. Nah, misalkan paragraf tersebut membahas tentang apa ya? Nah, jawaban itulah yang bisa dijadikan sebuah ide pokok. Sudah paham anak-anak? Baik, kita lanjutkan nak ya. Nah, ini adalah tumbuhan sumber kehidupan di bacaan halaman 36 tema 1 yang sudah kalian baca anak ya. Nah, coba siapa ya yang bisa menyebutkan ide pokok dari paragraf pertama? Paragraf Saya Bu Elvira. ya, Elvira, ya silakan nak, Elvira. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Iya, itu adalah ide pokok dari paragraf pertama. Berikutnya, siapa yang bisa ya? Selanjutnya ini yaitu ide Saya pokok. Bu Gilang. Oh ya, silakan nak, ide pokok di paragraf kedua nak. Silakan nak Gilang. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Iya, betul sekali. Itu adalah ide pokok di paragraf kedua. Untuk berikutnya, nanti silakan dikerjakan nak ya. Ibu sudah share tadi tugasnya di classroom-nya nak ya.
Nah, setelah itu kita akan membacakan hasil diskusi. Ya, anak-anak sudah berbagi kelompoknya sebelumnya, nak ya. Saya informasikan kelompoknya masing-masing. Sekarang tinggal membacakan hasil diskusinya, ya. Untuk kelompok putri dan kelompok putra, Ibu akan kasih kesempatan bergantian, nak ya. Ini adalah berdiskusi atau bekerja sama dengan kelompoknya yang sudah kalian laksanakan, yaitu mendiskusikan cara perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Nah, silakan Ibu kasih kesempatan kelompok putri dulu yang akan membacakan hasil diskusinya. Siapa yang akan mewakili dari kelompok putri? Saya, Bu. Siapa, nak? Mbak Un. Mbak Un, baik. Ya, silakan nak Mbak Un. Dibacakan hasil diskusinya dari kelompok putri. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok putri. Ya. Hasil kelompok kami adalah secara umum perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Terjadinya tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru. Perkembangbiakan dapat terjadi secara alami maupun buatan. Lalu perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Ya. Perkembangbiakan secara kawin sering disebut penyerbukan. Penyerbukan sama dengan jatuhnya serbuk sari di atas putik. Serbuk sari tadi masuk melalui tangkai putik melalui bakal buah dan bakal biji. Bakal biji berisi sel kelamin betina, dalam kurung sel telur, sehingga terjadinya pembuahan. Setelah terjadinya pembuahan, tumbuh buah dan biji tumbuhan baru. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan adalah bunga. Iya, betul sekali. Kelompok putri hebat. Coba kita kasih tepuk tangan dulu kelompok putri. Nanti bergantian kelompok putra ya. Ibu dan teman-teman mau tahu nih bagaimana hasil diskusinya dari kelompok putra. Nah, Ibu kasih kesempatan sekarang kelompok putra untuk membacakan hasil diskusinya. Diwakilkan siapa, nak, dari kelompok putra? Saya, Bu. Saya, Bu, Sayyid. Oh iya, silakan nak Sayyid mewakili dari kelompok putra. Selamat pagi teman-teman, saya mewakili kelompok putra akan membacakan hasil diskusi kami. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dilakukan dengan cara tanpa melalui perkawinan, tanpa ada peristiwa pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, dan tanpa penyerbukan. Sedangkan berkembangbiakan tumbuhan secara generatif dilakukan dengan cara melalui perkawinan, yaitu terjadi peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina melalui penyerbukan. Berkembangbiakan generatif akan menghasilkan tanaman yang memiliki sifat gabungan dari kedua induk. Demikian penjelasan saya, semoga dapat dipahami dan membantu. Dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih nak Sayyid. Hebat, kita kasih tepuk tangan juga untuk kelompok putra ya. Hebat, luar biasa. Baik kelompok putri, kelompok putra sama-sama hebat. Sudah membacakan hasil diskusinya ya, dan sudah kita dengar bersama. Luar biasa. Untuk berikutnya, setelah kalian sudah membacakan hasil diskusi mewakili dari teman-temannya, nah Ibu kasih jempol. Hebat ya nak ya, luar biasa. Kalian sudah semangat, sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, tetap semangat nak ya, sampai pembelajaran berakhir. Baik anak-anakku semua, untuk pembelajaran hari ini kita simpulkan nak ya, karena kita sudah belajar dari awal tadi nak, mengenai perkembangbiakan tumbuhan dan ide pokok. Nah, kemudian apa ya tadi yang kita pelajari? Yang pertama yaitu cara perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan.
Berikutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dilakukan seperti apa, Nak? Saya Bu, Julita Bu. Ya, silakan Nak, Julita. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dilakukan dengan cara tanpa melalui perkawinan. Tanpa ada peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina dan tanpa penyerbukan. Iya. Berikutnya kesimpulan yang kedua tadi apa, Nak? Apakah kedengaran suara Ibu, Nak? Dengaran, Bu. Kedengaran, baik. Kenapa itu dilakukan secara perkawinan? Karena terjadinya peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina melalui penyerbukan, ya Nak ya. Nah, disitulah maka menghasilkan tanaman yang memiliki sifat gabungan dari kedua induk. Setelah kita tadi belajar tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif, ada lagi yaitu belajar mengenai ide pokok, Nak ya. Ide pokok itu apa, Nak? Masalah utama, Bu. Iya, masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf, betul. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara untuk menentukan ide pokok? Kesimpulan yang terakhir. Saya Bu Faris, Bu. Ya, silakan Pak Faris. Cara sederhana untuk menentukan ide pokok bisa dengan mengajukan pertanyaan. Iya. Paragraf tersebut membahas tentang apa? Nah, betul. Itulah cara untuk menentukan ide pokok dengan cara sederhana, yaitu dengan mengajukan pertanyaan ya Nak ya. Misalkan paragraf tersebut membahas tentang apa ya? Nah, itulah jawabannya nanti bisa dijadikan ide pokok. Baik anak-anak, sudah paham semua Nak ya? Sudah paham untuk pembelajaran hari ini, yaitu cara perkembangbiakan secara tumbuhan secara vegetatif dan generatif, kemudian pengertian ide pokok. Nah, Ibu akan stop share dulu Nak ya. Oke, baik, kita kelihatan semua sekarang. Nah, setelah kita simpulkan Nak, coba materi apa ya yang belum dipahami? Silakan ditanyakan. Ada yang ditanyakan, Nak? Materi apa ya yang belum dipahami? Apa arti zigot, Bu? Pertanyaan Serana ya. Apa arti zigot atau apa pengertian zigot, Bu? Baik, Ibu akan jawab. Zigot itu, Nak, yaitu sel yang terbentuk sebagai hasil bersatunya dua sel kelamin yang telah matang, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, itu yang dikatakan zigot. Paham, Nak? Sudah dipahami, Nak Sera? Dan teman-temannya? Oke, baik. Sekarang Bu Sol mau bertanya, bagaimana perasaannya, Nak, pembelajaran hari ini? Tenang, Bu. Tenang, Bu. Alhamdulillah. Senang, Bu. Saya Senang. semangat. Baik, terima kasih. Selanjutnya lagi tugas mencari tumbuhan di lingkungan sekitar, ya. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Nanti masing-masing dicari minimal 3 macam tumbuhan. Hasilnya difoto, kemudian dikirim ke Bu Guru di hari Jumat. Ya Nak ya, Ibu Guru tunggu. Setelah itu, anak-anak, tugas dan PR itu ya, yang Ibu barusan Ibu sampaikan itu. Nah, Bu Guru informasikan untuk pembelajaran di hari berikutnya, yaitu kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Tetap semangat anak-anak ya. Baik. Ya, meskipun kita belajar jarak jauh Nak ya, kita harus tetap semangat. Kemudian pesan Bu Guru, tetaplah menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Tak lupa, kalian harus tetap rajin beribadah dan membantu orang tua. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai, maka Bu Guru kasih kesempatan kepada Lionel. Ayo Nak, silakan. Teman, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih anak-anak. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.